Seribuan lebih itu yang dicoret sama KPU Kabupaten Tabanan. Nah, jadi kita akan jelaskan kepada pemirsa di rumah kenapa ini dilakukan. Ya. Oke, salam jumpa teman pemilih. Senang sekali saya Ani dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bisa hadir ke tengah ruangan Anda, tentu saja dalam kabar update KPU Tabanan. Dan sekarang ini pemirsa, saya bersama dengan Bapak Ngurah ya dari KPU Bali, sudah berkenan hadir ke KPU Tabanan ya, dalam rangka monitoring ya Pak ya? Betul. Oke, lanjut berikutnya, di sebelah saya juga ada Bapak Ketut Sugina. Beliau adalah merupakan Ketua Divisi Data, Perencanaan dan Informasi, tentu saja dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Kita akan tanya-tanya lagi kepada beliau, Bapak Sugina, karena beberapa waktu lalu kita menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan pastinya di situ ada kabar sedih, kabar gembira, dan ada kabar-kabar yang lain pastinya. Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Ketut Sugina apa yang terjadi hari ini, Pak. Baik, terima kasih teman pemilih. Jadi hari ini KPU Tabanan melakukan rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kebetulan dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bali, Bapak. Hari ini kita mendapatkan jumlah pemilih kita di Kabupaten Tabanan sebanyak 363.462 pemilih. Jadi kalau dibandingkan pemilih sebelumnya yang sebanyak 364.697, jadi kita hari ini mencoret 1.235 pemilih. Iya, pastinya ada seribuan ya, seribuan lebih ya. 1.200. Seribuan lebih itu yang dicoret sama KPU Kabupaten Tabanan. Ini ceritanya, ini pasti ada cerita. Jadi kita akan jelaskan kepada pemirsa di rumah kenapa ini dilakukan. Ya, baik teman pemilih. Jadi sebanyak 1.235 pemilih ini kita coret. Yang pertama dasarnya adalah regulasi di PKPU 6 pasal 18 ayat 3 poin I yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah mereka yang belum merekam KTPL atau suket. Ini dasar kita. Kemudian juga ada masuk saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tabanan yang menyarankan kita untuk menghapus pemilih yang belum rekam KTPL ini karena memang kategori tidak memenuhi syarat. Ini yang kita lakukan, Bu Ani. Jadi ada beberapa catatan-catatan sehingga kita berani untuk mencoretnya. Suket salah satunya dan juga belum ya, belum masuk dalam data. Oke, baik. Selanjutnya di sebelah saya ada Bapak Ngurah dari KPU Bali. Pastinya kita ingin bertanya langsung pada beliau terkait dengan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Tabanan. Silakan Pak Ngurah, gimana nih? Terima kasih ya Bu Ani, juga teman-teman pemilih di Tabanan. Jadi kami KPU Provinsi Bali pada hari ini memang sengaja ya melakukan monitoring ke KPU Tabanan. Jadi untuk mengecek secara langsung bagaimana teman-teman KPU Tabanan melakukan pemutakhiran berkelanjutan ya di bulan April ini. Dan kami KPU Provinsi Bali sangat mengapresiasi ya teman-teman KPU Tabanan, ternyata dalam melakukan pemutakhiran itu sudah bagus sekali ya. Saya pikir apa yang dilakukan, apa yang direncanakan oleh teman-teman KPU Tabanan itu saya kira akan betul-betul menjaga kualitas dari daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2022 ini. Dan satu lagi mungkin saya minta pendapat Bapak juga terkait dengan seribuan lebih itu yang dicoret itu seperti apa Pak? Selain juga mendapatkan data berkualitas ini ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk data yang dicoret ya ada 1.000 berapa tadi, di atas 1.000 ya pemilih yang dicoret oleh KPU Tabanan itu ya karena belum memiliki KTPL. Jadi kawan-pemilih, kawan-kawan mungkin itu adalah seorang pemilih ya, tapi untuk bisa nyoblos nanti itu harus ada administrasinya. Administrasinya itu apa? Itu adalah KTPL. Jadi teman-teman pemilih Tabanan kalau ingin nyoblos 2024 ya itu wajib punya KTPL ya. Jangan juga teman-teman nanti di pemilih di Tabanan mikir wah kita nanti sudah 17 tahun nih, sudah pernah kawin nih gitu. Jadi kita bisa langsung nyoblos, enggak. Kita harus punya KTPL. Nah, di sini teman-teman pemilih ya bersama stakeholder semua di Tabanan kita harapkan kita bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja supaya nanti semua warga di Tabanan itu bisa punya KTPL. Ya, jadi sarannya wajib punya KTPL ya, jadi jangan sampai mencak-mencak pada saat pemilu ya. Datanya saya kok nggak dapat ini ya. Coba kita cek, pastikan dulu punya KTPL gitu ya Pak ya. Betul. Seperti itu ya. Kita lanjut Bapak Sugina, itu terkait dengan data kita dengar ada 70-an sekian itu data daripada data pemilih berkelanjutan tersebut itu dicoret juga itu. Nah, seperti apa ceritanya, Pak? Bukan dicoret, Bu. Jadi masih ada pemilih kita yang kita dapatkan informasi itu sudah meninggal, tetapi belum berani kita coret teman pemilih. Oke, masalahnya jadi, seperti itu ya? Ya, jadi ada 73
pemilih kita yang kita dapat informasinya dari desa itu sudah meninggal tapi belum bisa kita coret. Nah, terus antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, karena memang sesuai dengan regulasi di Sdukcapil bahwa belum memiliki akte kematian. Jadi inilah nanti kita kejar di 2 bulan ke depan bahwa pemilih-pemilih yang sudah meninggal yang belum punya akte kematian ini akan kita upayakan untuk membuat akte kematian kolektif misalnya. Jadi 2 bulan ini akan kita kejar dengan cara melakukan faktual ke desa-desa untuk melengkapi akte kematiannya sehingga di Dukcapil bisa dicoret pemilih yang sudah meninggal Ya, ini. kenyataannya banyak sekali komplain ya. Jadi sudah meninggal tapi orangnya masih betul. ada seperti itu. Nah, mungkin Bapak punya pemetaan terkait dengan wilayah-wilayah yang datanya masih belum komplit seperti itu. Ya, ada 3 kecamatan yang kami petakan yaitu Kediri, Penebel, sama Marge. Jadi di 3 kecamatan ini masih totalnya 73 pemilih ini yang nanti kita di bulan Mei dan Juni kita akan lakukan faktual ke bawah untuk melengkapi akte kematiannya. Bila perlu kita lakukan membuat akte kematian kolektif tentunya bekerja sama dengan Dukcapil dan pihak desa nantinya Bu Ani. Iya, dalam upaya untuk mendapatkan data berkualitas Betul, pastinya. betul. Satu lagi nih mungkin pertanyaan yang pastinya kita akan sampaikan ke Pak Ngurah ya. Itu adalah terkait dengan salah satu aplikasi yang pastinya bisa sebagai alat bantu kita untuk mengecek bagaimana data pemilih kita nih. Gimana nih, Pak? Baik, terima kasih ya Bu Ani dan juga teman-teman pemilih Tabanan. Jadi untuk mempersiapkan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik ya, berkualitas ya, menjamin hak pilih warga, terutama di sini kita ngobrolnya warga Tabanan ya, teman-teman pemilih Tabanan. Jadi KPU RI sudah menyiapkan sebuah aplikasi ya, namanya Lindungi Hakmu. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download ya, sehingga nanti bisa langsung digunakan di HP masing-masing ya. Nah, di aplikasi Lindungi Hakmu ini ya gunanya untuk mengecek ya, satu gunanya untuk mengecek kita sudah terdaftar belum sebagai pemilih di pemilu 2024. Kedua, kita juga bisa mengecek data kita sudah benar belum kalau sudah terdaftar misalnya ya. Apakah sudah benar atau belum. Ketiga fungsinya, kalau misalnya belum terdaftar, nah kita bisa itu mengurus untuk mendaftar lewat aplikasi tersebut ya. Nah, aplikasi ini ya kawan-kawan pemilih, teman-teman pemilih Tabanan tidak hanya lewat aplikasi aja yang bisa diinstal di gadget atau di HP masing-masing, tapi juga bisa lewat internet ya. Jadi tinggal ketik Lindungi Hakmu nanti lewat Google ya atau mesin pencari lainnya, teman-teman pemilih nanti bisa masuk ke website dari Lindungi Hakmu untuk mengurus 3 hal tersebut: mengecek sudah terdaftar, memperbaiki elemen, dan juga mendaftar. Ya, fasilitasnya sudah lengkap semuanya ya, tinggal keseriusan kita aja, terutama sebagai pemilih ikut secara aktif untuk melengkapi data yang sudah kita update ya setiap bulannya. Baik, demikian tadi bincang-bincang kami ya bersama dengan Pak Ngurah dari KPU Bali, kemudian juga Pak Ketut Sugina KPU Tabanan. Suksemo ping banget niki. Dan pastinya pemirsa akan terus kita berikan informasi terkini. Tetap terus bersama kami di Kabar Update KPU Tabanan. Sampai jumpa.